Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Sobat Trader, jika ada request pairs yang kita tradingkan sama-sama, ketik aja di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Terima kasih buat semua yang sudah join ya. Kita akan mulai ya acara live trading kita. Oke. Jadi kalau mau, ini kan live trading, jadi kalau mau sambil buka juga chartnya masing-masing, kemudian siap-siap juga ambil posisi trading ya, sama-sama kan namanya live trading ya, jadi sama-sama kita ambil posisi ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kondisi yang lalu itu 4 signal ya, duanya sih memang kena SL, duanya juga kena take profit ya. Oke, kita lanjutkan yang hari ini, kita present ya. Kita present MetaTrader. MetaTrader Java Global Future ya, menggunakan akun Titan ya. Spread rendah dengan komisi bisa 0 ya. Jadi sobat trader kalau yang serius untuk trading real account bisa segera join ya. Nanti infonya ada di chat. Nanti kita bisa interaktif atau mau pairs mana mau ditradingkan ya, bisa ditinggalkan di kolom chat. Oke, kita lihat sini suara putus-putus ya. Kenapa? Suara putus-putus. Udah jelas tapi kan ini. Yang lain jelas ya? Atau Pak Kadek doang nih Pak? Jelas, Pak. Oke, yang lain jelas. Oke, sebelum kita lihat ke pairs yang lain, mungkin kita ke chartnya dollar index ya. Nah, dollar index kan bisa mempengaruhi juga yang lain ya. Karena dari dollar index kita bisa lihat kekuatan kelemahan dolar ya terhadap ya pairs yang lain ya, mata uang lain. Kita lihat di sini ya, ini dia udah sedang mulai naik kembali ya. Kita lihat di sini dia sudah mulai naik kembali. Ya, dia sudah naik ke arah Fibonacci retracement 618 ya. Dan masih cenderung naik ya kalau kita lihat dari pola-pola candle yang ada ya, dia masih kita lihat masih bisa cenderung naik. Oke, kita lihat di sini ya, targetnya mungkin dia kemana untuk dolar indeks, kita tambahin aja ya, expansion ya. Tunggu, ini diklik dulu jangan sampai kayak gerak ya, cancel dulu ya. Ini jangan sampai itemnya masih ada, nanti keubah, insert, expansion ya. Oke, tambahin ya, 2 ini kita pakai ya. Juga kita bisa pakai juga ya trend line dan juga lihat-lihat patternnya candlestick ya. Jadi kalau di sini cenderungannya dia masih bisa ke arah ya. Kalau kita gabungkan FE sama FR ya, dia masih bisa naik ke arah FR 76,4 untuk dolar indeksnya di 93,07 ya. Jadi kemungkinan prediksinya dia masih naik. Jadi terhadap pairs yang lain berarti dolar masih menguat gitu ya. Oke, pairs apa yang mau ditradingkan boleh langsung di chat ya. Ya kalau enggak ya saya lihat aja. Tapi kalau mau ada yang ditradingkan boleh diketik di kolom chat. Oh, gold langsung nih. Kayaknya memang tiap minggu nih setiap kali live trading hari Senin atau Rabu atau Jumat nih gold ini ya. Jadi kan tadi kan dolar menguat ya. Dolar menguat, jadi kalau ini kan gold ini kan sebenarnya XAU USD ya. Jadi XAU terhadap USD, jadi terhadap dolar pembandingnya. Jadi kalau dolar menguat, umumnya emas itu berarti turun ya. Oke, jadi ini emas turun. Kita lihat di sini kita tadi udah dari swing high ke swing low. Jadi masih bisa cenderung ke turun ya, karena tadi dolar masih cenderung turun, berarti emas masih cenderung turun juga. Berarti masih bisa ke arah yang sama, yaitu FR 76,4 di 1691 ya. Kita kecilin lagi ya, 1691 ya, ini bisa kalau mau sell ya boleh ke TP yang 1692
Ya, boleh Pak aja. Michael Yudi, boleh tampilan beta tradernya full, Pak? Mungkin ada yang informasi. Ini sudah Oh, full. ini kurang kelihatan ya. Tunggu saya ulang ya. Saya ulang. Jadi para members ya, maksudnya para peserta ingin memang tertarik dengan emas sih, karena Pak Nursidi dan Pak Haryanto tanya tentang emas. Ini udah jelas. Saya gedein ini. Ini jelas ya. Ya, Boleh di komen ya. Kalau udah jelas ya. Kalau nggak jelas bisa juga dimasukkan di kolom chat. Jadi masih cenderung sell ya untuk gold karena tadi si dolar masih cenderung turun juga, naik ya. Jadi gold juga masih cenderung turun. Jadi kita bisa ambil posisi sell, target itu terdekat di 1691.5 ini. Jadi TP di 1692. Ya kita bisa sell, boleh aja kita langsung sell. Masih kuat ya, sell misalkan kita pasang 0,5. Ya sell dulu ya, kita pasang TP-nya belakangan dulu ya. Oke, sell dulu. Oke. Oke. Oke, jadi SL-nya di mana? Ya kita lihat level-level sebelumnya. Misalkan di sini tadi ada level-level FR50 ya. Kita bisa SL misalkan di atasnya atau di ini di atasnya sini nih. Di atas 1711 jadi di atas 1712 ya. Misalkan 1713. Oke, kita tambahkan 1713. TP-nya 1692. Oke, modify. Oke, kita sambil nunggu gold. Bisa yang lain, gold cenderung turun sekiranya di angka berapa kalau akan retest ke atas. Makasih ya, retest ke atas. Jadi retest ke atas ini cenderungannya masih turun ya. Ini tanda-tanda retest-nya belum ada ya. Ini masih cenderung turun, masih kuat turun ya. Dan ini dia udah lewat FR618 ya. Cenderung ke 76,4. Tadi kita sudah lihat dolar indeks kan, dia juga masih cenderung naik ya. Apalagi kalau di sini nanti, ini di sini ya. Nah ini, kan dia cenderung naik nih. Ya kelihatan ya polanya. Dia cenderung naik berarti ke swing high sebelumnya ke sini. Jadi cenderung naik ke sini. Jadi eh, dolar itu cenderung naik, jadi si gold cenderung turun ya. Jadi kita lihat tadi si gold cenderung turun, jadi kita bisa sell. Oke. Karena kalau ini di gold dolar dolar indeks kan jelas dia masih cenderung naik ya. Jadi kita bisa ikutin aja dia penguatan dolar, jadi gold masih turun-turun. Oke. Oke, selain gold ada lagi yang mau dilihat selain gold? belum ada permintaan itu. Ada Mungkin yang ambil posisi sell gold? Tadi sih sebenarnya ada posisi sell gold ya di grup premium, udah ada tadi sell gold ya di 17 tadi berapa tuh 17 ya ada yang sell di 171 satu berapa tadi ya 171 eh 1707 atau 1708 tadi udah ada sell. Kemudian take profit tadi di sekitar 170203 close profit. Ada juga mungkin yang masih tahan tadi ada arahan itu TP-nya kan di 1692. Jadi mungkin ada yang masih menahan sell profitnya. Oke. ada permintaan tuh Pak USD USD ya. Swiss francs. USD Iya Swiss betul. francs. Kita buka USD Swiss francs ya. USD Swiss francs. Kita Sobat traders, mungkin sebelum Pak Yudi masuk, saya informasi bagi Bapak Ibu yang menggunakan user ID-nya tidak nama lengkap, mungkin boleh diinfo di kolom komen, karena tadi ada yang masuk mungkin tidak menggunakan Google ID yang nama lengkap. Mohon maaf kalau nanti seandainya admin merimove sementara sampai memberikan informasi nama lengkap. Terima kasih. Oke, USD Swiss francs kan depannya USD ya terhadap Swiss francs. Jadi USD menguat, jadi Swiss francs cenderung juga menguat ya. Oke, kalau cenderung menguat berarti kita cari posisi buy ya. Oke, kita lihat di sini ya kita bisa pasang
dikecilin dulu ya. Ini kalau ada nggak sini swing high sebelumnya kita lihat ya. Kalau kita yang gedenya di weekly ya seperti ini ya, kita bisa ambil ya begini. Kita tunggu, kita lihat. Oke, secara weekly ya nih, weekly karena tadi kalau di daily yang swing high terdekatnya udah terlalu dekat, udah lewat. Ini di FR 50 ya, di weekly-nya. Di daily-nya ya kan tadi di FR 50 dia sempat balik dulu ya, turun. Tapi kemudian naik kembali, dolar masih menguat, jadi cenderung masih kuat, jadi kita masih siap-siap ambil posisi buy. Oke. Kita kecilin ya. Kita kecilin. Oke, Swiss franc. Nah, ini kita misalkan ambil tadi pakai insert Fibonacci expansion ya. Di sini ke sini. Ya, ini levelnya kita lihat. Kemudian ini udah turun sini ya. Tunggu ya. Oke. Kalau ini kita lihat begini kan kondisinya dia sempat turun seperti ini, dia bentuk new low ya. Ini kita bisa patokan juga sebenarnya untuk high-nya. Jadi kita tinggal duplicate ya. Duplicate ke atas. Ya. Tunggu. Ya, kemungkinan dia akan naik tertahan di situ, tapi kalau dia tembus berarti masih cenderung kuat ya karena memang dolar masih menguat. Oke, kita gedein. Ya, dia nembus dengan kemudian open di atasnya kan, jadi cenderung menguat. Kemudian kita pasang, tunggu, kita lihat arahnya. Jadi kalau dia cenderung menguat berarti cenderung ke arah high sebelumnya ya sobat trader ya, ke high sebelumnya. Oke. Nah ini kelebihannya di MetaTrader 5 Java nih ada selain H1, H4 ada lagi nih H2 ya. Ada H3 ya. Ada H3. Ini kelebihannya nih ya. Oke, ada H6. Ya, ada H6. Nah, ini kalau di H6 kelihatan ya. Ini kalau H6 ini kan kelihatan dia bullish engulfing ya. Nih, jadi kuat dia. Jadi cenderung ke high sebelumnya ya. High sebelumnya di H8 nih kita bisa banyak pilihan time frame. Kalau di sini ya. Di MetaTrader Java Global Future ya. Nah, ini kalau ini dia kalau di sini kan close-nya 92334. Ini open-nya kan di bawahnya. Ya ini kan dia di bawahnya kemudian dia udah lebihin setengah body. Ini pola piercing line. Ya jadi cenderung naik juga ke target ke high sebelumnya. Jadi kalau mau kita bisa ambil buy USD Swiss franc. Tapi kalau kita mau buy, bisa juga kita ambil buy di bawahnya dikit, ya lumayan kan. Kalau turun-turun dulu dikit, tapi targetnya ke high sebelumnya ya. Ya, ke high sebelumnya. Oke, kalau kita tambahin lagi sini, retrace lagi ya. Retrace-nya kita tambahin item. Tambahin. Oke, nah dia ketahan di sekitar 23,6 ya, masih ketahan itu 236, berarti dia cenderung masih naik ya. Berarti kita kalau mau buy kalau mau menunggu misalkan kita di H4 sini kan. Nanti kan dia sempat udah di closing di atas 236, jadi masih cenderung kuat naik. Kalau dia retest di bawah 23,6, closing H4 di bawah 23,6, berarti dia cenderung ke FR yang 50 ke 09122 ini. Tapi masih kuat naik, berarti kita masih bisa buy untuk USD Swiss franc, bisa langsung dengan TP terdekat di swing high sebelumnya di 9374 ya. Ini 91 ini 9310 ya. Kalau mau kita kecilin lagi. Ya di 15 menit. Oke, di 15 menit seperti ini polanya. Kita lihat di M30 ya. Oke, di H1. Oke, masih cenderung naik ya, cenderung naik ya. Tapi kalau mau
buy langsung boleh juga ya, kita langsung buy dengan stop loss di bawahnya sini ya, di bawah low sebelumnya sini, take profit di high sini, kita bisa buy. Oke, TP di atas 9374. 9374. 34, stop loss di 9227 ya. 9227. 9227 atau 25 ya. Oke, kita buy. Ini. Buy. Untuk USD Swiss francs. Ya, dia cenderung dia akan naik. Cenderung naik ya. Oke, cenderung naik. Kita tunggu untuk USD Swiss franc. Oke, ada lain selain gold sama USD Swiss franc? Ada nih Pak. Euro dan GU. Euro CHF ya? EU dan GU ini. Di atasnya ada Pak Euro CHF. Oh, di atasnya lagi. Euro CHF. Oke, Euro CHF. Mungkin dibantu ID Mandiri Abadi, boleh dilengkapi nama lengkapnya di kolom komen. Mohon maaf jika nanti admin akan remove kalau seandainya nama lengkap belum terinfo. Terima kasih. Euro CHF. Euro CHF dulu ya. Euro CHF kita lihat kalau di daily-nya, oke, dia masih cenderung naik. Di daily-nya masih cenderung naik. Oke, ini kita lihat nih pola ini, sobat trader ya. Ini closing-nya apa nih? Yang sini candle-nya closing-nya di 10373, 10373 ya. Ini open-nya 10373 sama ya, nggak ada gap-gapnya. Oke, kita kemudian kecilin lagi di 4, kita tarik ya garisnya, support trend line kita tarik ya, kemudian resistennya juga kita tarik. Nah, ini kita kecilin dulu ya. Jadi ini support trend line ini kita bisa jadi duplicate ke atas ya, kita duplicate ke atas untuk jadi resisten trend line ya. Tapi kalau yang up ya seperti ini jadinya jadi channel ya, tunnel ya. Nah ini, jadi kalau dia naik dia cenderungan ketahan di resisten trend line ini. Untuk Euro Swiss franc masih cenderung naik. Ya, oke, kita tunggu lihat dulu ya. Santai saja ya, sambil ngopi boleh ya. Ini dia bullish engulfing di sini ya, dia naik. Kemudian kita lihat lagi pola-polanya ya. Ini juga hampir ya, ini masih bisa turun. Oke, ini kecilin lagi, kalau mau dikecilin lagi boleh ya, karena kalau main lebih detail ya. Nah, ini misalkan turunnya seperti ini, kita mau buy kan, kita bisa ambil yang terdekatnya misalnya ini dari high ke high ini, kemudian kita duplicate ya, duplicate seperti ini ya. Ini dia nanti jadi tunnel yang kecil lagi di kecilnya ya. Oke, kalau kita pasang ya, kita pasang swing high ke swing low retracement ya. Kalau kita mau buy, berarti buy di paling dekat dengan support trend line-nya adalah di FR 76,4, berarti di 1065 ya, tambahin spread ya, misalkan 1068 ya, kita bisa buy limit situ ya. Kita buy limit, kita pasang buy limit ya, buy limit 1068, kemudian take profit ya. Kalau mau yang dekatnya, take profit itu di efek 23,6. Kalau sobat trader yang scalping ya, itu TP terdekat tuh di efek 23,6 di 1097. 1097 ya. Stop loss-nya di bawah swing low sebelumnya di 1051 di bawahnya ya. 1045. Oke. Place ya, untuk Euro Swiss franc ya, kita buy limit. Ini tunnelnya kan dia cenderung naik, tunnel up, kita bisa buy limit di bawah sini, take profit terdekat di sini ya, stop loss di bawah sini. Oke, untuk USD Swiss franc sudah. Kemudian tadi apa, EU ya, EU dan GU ya.
EU dan GU, EU dan GU, EU dan GU. Kita ke EU, EU daily-nya, kita lihat daily-nya. Oke, kalau ini kan EU ya, euro terhadap USD. Tadi kan dolarnya sedang menguat, ya cenderung masih menguat. Kita lihat, kita pasang dulu support trend line-nya. Oke, kita pasang support trend line-nya, kemudian kita pasang resisten trend line-nya. Seperti ini ya. Oke. Nah ini kayak seperti ini, dia bentuk support seperti ini, kita bisa ambil garisnya ya. Yang terbaru aja, jangan yang lama nih. Berarti yang ujung sini sama yang terdekatnya. Nih, kita duplicate ya. Oke. Oke, jadi kalau kita misalkan kita mau posisi buy, ya ini kan polanya ini polanya kita lihat dulu. Ini dia close-nya di 1845, 18455. Ini opennya di 18456. Nah, ini agak naik dikit ya. Kita lihat coba di ini daily ya, di daily. Ini kalau gini, kalau dia kecil-kecil gini, dia seperti bullish harami ya. Dia cenderung masih naik. Oke, kita kalau dia candle-nya kecil yang hijaunya ya. Oke, kita tunggu, lihat dulu ya. Kita balikan. Dia sempat retreat ya dari dia tren besarnya kuat naik, kemudian dia sedang turun ini, kemudian kita lihat ya penurunannya ya. Kalau kondisi seperti ini berarti kita lihat dia masih di sekitar area support trend line untuk tunnel down-nya ya. Tapi dia masih tertahan di yang bawahnya ini support trend line-nya. Jadi dia masih akan bergerak di sekitar area sini untuk euro USD ya. Jadi kita siap-siap ini untuk buy, berarti buy-nya kita ambil, misalkan kita kecilin di sini, kita ambil aja berarti yang kecilnya sini. Kita ambil yang sini ke sini. Oke, ini main pendek dulu kalau euro USD ini. Oke, kita mau bisa buy di 764, TP yang terdekat di 1952. Berarti kita bisa buy limit. Kita bisa buy limit euro USD di 1873. 1873. TP tadi di efek 23,6 di 1952. 1952. Oke, stop loss di bawah support di bawah swing low. 1834 ya 30. 1830. Nah, kita place ya. Okay. Nah, sobat trader, siapa yang ikutan signalnya Pak Michael Yudi ini? Mungkin boleh di-mention di kolom komen. Buat traders yang ikutan signalnya Pak Yudi, mungkin boleh diinfo di kolom komen nih. Karena udah mulai banyak nih pertanyaan-pertanyaan untuk di pair-nya ya Pak. Iya. Sudah 3 signal ya Pak? Udah 4 ini. Oh, malah 4. 2 aktif, 2 pending. Oke. Ada yang ikut nih Pak Desril ikutan di gold nih. Oke, nanti ini walaupun belum kena level take profit gitu ya, nanti kalau update-nya misalkan harus ditutup close profit manual sebelum kena TP, nanti akan diinfo di grup Telegram Forex Community. Jadi sobat trader yang belum join, silakan segera join, nanti diupdate ya perkembangannya dari setiap order yang diambil di live trading ini ya. Jadi nanti linknya untuk join ada di kolom chat. Sobat trader bisa segera join di grup Telegram Forex Community. Oke, dari GEU dari ke GU ya? Iya, GU Pak. GU, ke GU. Masih ada banyak permintaan nih. GU ya, GU. Kita yang dulu GU ya. Di D1 ya. Nah, D1 kita pasang dulu support trendline-nya. Yang terdekat aja, nggak usah jauh-jauh ya. Terdekat aja. Oke.
Ini kalau kita pasang dari sini Fibo retracement swing low ke swing high, dia ketahan di sekitar level FR 618 ya. Saat ini sedang naik ke FR 38,2 ya. Oke. Ini kan kalau dolar sedang menguat berarti dia kan cenderung turun dulu ya. Cenderung turun ya. Oke, kita kecilin ya. Kita lihat nih sedang turun ya. Tapi kalau dilihat kondisinya tadi ya, jadi kalau dia Fibonacci retracement ini kalau dia dari di FR, misalkan dia udah FR nih 50 naik ke 38,2, nggak sempat ke 23,6, turun lagi ke 618, naik lagi ke 38,2, maka dia tidak kembali ke 23,6, dia akan turun kembali ke 618, lanjut ke 76,4 dan bahkan ke 100 ya. Jadi masih cenderung turun, berarti kita bisa oke, kita bisa open sell untuk GWU ya. Jadi EU buy ya, tapi yang dekat-dekat itu tadi ya. Nah ini kalau di EU agak panjang kita bisa sell. Oke, kita bisa sell. Kita bisa ambil sellnya ya, kalau mau lebih baik ambil di atasnya. Ini di atasnya. Ini pola-pola untuk reversal ya, bearish reversal ya. Diturun ke sebenarnya ke low terdekat atau swing low terdekat ya, sekitar sini. Oke, kita bisa sell sekarang boleh aja, tapi kita mau sell di atas sedikit misalkan. Kalau dia masih kuat turun, kita bisa sell di 23,6 ya. Kalau dia koreksinya agak tajam, kita bisa sell di FR 50 di 13954. Jadi kalau seperti ini kita bisa sell di 23,6 karena masih cenderung kuat turun dolarnya ya. Kuat naik dolarnya, jadi GU masih cenderung turun, kita bisa sell di 3928 ya. Nah ini yang deket-deket juga deh, 3928 sell 3928 dapat gak nih? Ini 39 berapa? Nah, 19. Yang pendek-pendek kita main pendek nih ya, 3929. Oke, TP yang terdekat ya di sini aja, yang dekat-dekat 3902 nih ya, 3902 sell limit ya, sell limit. Oke, stop loss ya, stop loss ini. Tapi kalau mau panjang lebih baik sih panjang memang. Kalau dia retrace-nya agak tinggi, kena stop loss dulu ya, baru dia balik sesuai arah kita ya. Tapi kalau mau memang lebih aman, lebih baik kita ambil harga yang lebih retrace-nya lebih panjang aja sih di FR 50 ya. Kita di FR 50 saja, kita di 13954 aja ya. Selimit 3954. Oke. Kemudian stop loss-nya di atasnya di 4010 ya. 4010. 4010. Oke. Take profit ya, take profit. Nah, take profit ini bisa panjang karena ini cenderung masih turun, kuat turun ya. Oke, kalau kita hitung yang tadi Fibonacci yang gedenya berarti ke 618 di 3822 ini ya. Tapi kalau mau yang terdekat di swing low yang terdekat di sini, kita bisa ambil di sini. Di sini 3856, 3858. Oke. 3858. 3858. Place. Oke, kita place ya. Ya lebih baik memang kita ya kayak hukum dagang di konvensional ya, kita jual di harga yang tinggi, beli di harga yang rendah ya. Jadi lebih baik kita sell di atas saja yang lebih tinggi. Ya lebih amannya kalau dia retrace-nya agak tinggi bisa ke situ. Oke, next. Ada lagi selain ini? Pak Michael Yudi, ini kan signalnya sudah 5 ya kalau misalnya di sore hari ini ya. Kalau sobat traders yang pengen dapatkan signal harian gitu setiap harinya, kan kalau ini hanya kita seminggu sekali di live trading di teknik BTS nih Pak.
Kalau buat sobat traders yang baru pertama kali join, pengen dapat terus nih signalnya ataupun arahan signal, mesti gimana sih nih Pak Michael Dudi, mungkin boleh diinfo. Oh ya, di Signal itu ya ada di tadi grup Telegram for Simple Community ya. Kalau mau dapetin tiap hari ada di situ juga di grup Telegram for Simple Community. Tapi memang lebih terbatas. Kalau yang lebih banyak itu ya di grup Telegram for Simple Premium, yaitu bisa dari pagi, siang, sore, malam bisa lanjut terus ya, nggak berhenti. Ya, jadi kalau sobat trader yang serius trading ya langsung aja ke join ke Simpro Premium ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan untuk yang Audi USD. Audi USD, Audi USD, Audi USD, tunggu ya. Oke, Audi USD, Audi USD. Oke, kita lihat daily-nya ya, daily-nya ya. Panjangnya sih naik gitu ya, tapi kita lihat dulu. Kita pasang nih trend line-nya, support trend line. Ya, kemudian nah ini yang terdekatnya kita kecilin aja di 4 ya. Di 4, nah kita lihat di sini sobat trader ya, di 4 kita ambil aja yang terdekatnya ini, resistennya terdekat. Ya, kemudian kita bisa pasang di bawahnya jadi channel ya. Karena dia pergerakan harga itu kalau nggak dia trending ya, uptrend atau downtrend, ya kemudian berubah jadi tunnel atau dia range ya. Oke. 3 itu aja. Ya. Oke, kan ini kan dolar masih cenderung menguat, berarti dia cenderung masih turun ya. Sobat trader, jadi kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil, kita pasang di sini nih. Kita pasang dari swing high ke swing low-nya. Oke, karena dia cenderung turun ya. Dia ketahankan di 76,4. Jadi dia target kita terdekat di FR 23,6 di 7671 ya. Kita bisa sell target di ya, sell sekarang boleh juga di 7673 ya, 7673. Ya, ini kalau mau panjang ya, kalau mau dekatnya ya kita kecilin lagi ya, kita kecilin lagi. Kalau mau dekatnya. Oke. Kalau mau dekatnya seperti ini kan dia, kita mau main scalping ya, kita bisa sell di sekitar FR 618, TP di FR 50 ya, gitu-gitu yang deket-deket ya. Tapi kalau ini cenderungannya turun ke FR 23,6 di 7671. Kalau mau yang panjangnya ke sini boleh. Kalau mau yang arahnya aja kita ambil sell ke arah situ, berarti kita bisa kalau mau scalping kan kita sell di sini kemudian turun, dia naik lagi kita sell lagi, turun ya. Kemudian naik lagi sell, turun, pokoknya sampai selesai di 7671 gitu ya. Oke. Oke, ini kalau kita mau main pendek kita sell TP yang terdekat ya di 7730 ini yang terdekat ini ya, 7730 bentuk Aussie USD. Oke. Tapi udah banyak, udah 5 ini kalau diambil Udah 5 ya Pak? banyak kan ya. Arahnya aja ya. Yang hari ini ikut live trading sebenarnya dapat yang ini nih Pak, signal yang paling banyak nih di hari ini. Mungkin karena di weekend untuk ini ya, berakhirnya market di hari Jumat kali ya Pak. Ya, 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 peluang selalu ada di forex trading kan, selalu ada peluang. Kita tinggal arahnya jelas, kemudian kita ambil posisi ya, level entry-nya tepat ya, pasang stop loss yang tepat, take profit yang tepat, dan hasilkan profit yang maksimal. Oke nih, pertanyaan Pak Hari Marsaman untuk GBP JPY Pak. Mungkin ini yang terakhir ya, karena untuk di Audi sudah dijawab juga tadi oleh Pak Michael. Itu pertanyaan Pak Franz Bonar sudah dijawab ya Pak, per Audi. Sekarang yang tadi Pak GBP JPY ini Pak Hari. GBP JPY. Oke, ini kuat banget ya, strong. Naik ya GBP JPY ya. Ini kayaknya nggak ada tahanannya di sebelah kiri nih, jauh kali ya. Ini di weekly, nah nih. Nah, ini kalau kita lihat sini, ini tahanan terdekat sini ya, di sekitar 15382 ya, 15382
ya 67 nih, 13567. Ya bisa ke situ lah target terdekat ya, 15367. Oke. Kalau mau masih tetap buy ya GBPJP. Ini kenapa GBPJP naik? Ya ini sebenarnya ini andil besar dari ya kebanyakan orang-orang Jepang mungkin ini yang keluar ya uangnya ya. Jadi yang melemah GBP-nya jadi naik ya. Mungkin dia invest di Inggris ya hingga jadi mendorong pound sterling naik. Ya pound sterling naik. Yen melemah. Oke, kita lihat di sini ya cenderung masih naik. Jadi kalau mau yang dekatnya ya kita pokoknya cenderung buy, jangan sell ya. Lebih aman ya. Kita di H1, oke. Di H1 kita bisa kalau kita mau ambil ya, kita ambil di sini buy di kita pasang support trendline, jangan lupa support trendline yang terdekat ya. Oke, yang terdekat di sini ya ini udah ketahan ini ya. Oke. Gedein. Oke, ya ini kita lihat ya kondisinya ya. Ini pola ini kita lihat nih kondisinya seperti ini ya. Jadi kita waspada ya, dia bisa turun berarti ke swing low sebelumnya sobat trader. Jadi ke arah sini 15112 ya. 15112. Nanti kita gedein sini. Jadi kita ambil yang dari sini ya. Kita ambil dari sini. 15112 kan. Nah, ini berarti kita bisa ambil yang di sekitar sini untuk buy-nya, buy GBP JPY. Ya, di 151 bahkan ke arah sini nih, 15101 ini. Untuk GBP JPY. Tapi kalau mau nggak ketinggalan, bisa jadi kan nggak sampai situ, ditahan 618 di 15124, bisa kita buy di 15124 ya 25 26, buy limit di 15126 GBP JPY. Yang terdekatnya TP di 15185 ya. Kalau mau TP terdekat ya, kalau mau lanjut ke swing high sebelumnya boleh, bahkan yang tadi ke high yang jauh sana boleh juga 153 itu ya. Oke, ada lagi? Ada Pak Michael, yang terakhir mungkin pertanyaan Pak Rudi Sunjaya hari ini mungkin akan berakhir karena sudah lebih dari setengah jam. Ini Pak Rudi tanya, gold tadi saya lihat RSI-nya sudah oversold. Oke, iya. Ya kasih 20 ya. Kita masih menunggu aja nih. Dia berarti bisa naik retrace kemana ya si gold ya. Kita lihat aja ya. Oke, berarti dia bisa retrace ke masih di bawah 236, dia masih bisa ketahan di 1705 ya gold ya. 1705. Oke, 1705 kalau dia lewat 23,6 ya ini waspada baru. Oke, kita lihat di sini. Tapi dia ketahan di 1705 retrace-nya. Oke, karena masih kuat turun ya, untuk dolar masih kuat naik, tadi si gold masih kuat turun. Jadi ini kalau dia naik ketahan di 1705 ya. 1706 lah. Kemudian kembali turun. Oke Pak Michael Yudi, karena sudah berakhir, mungkin boleh diinfo buat sobat traders untuk tetap hadir dalam acara event-event kita Pak. Mungkin juga join di member premiumnya di Forex Impro. Ya, oke. Jadi nanti diupdate ya. Ini ada 2 posisi yang udah open. Tadi ada 3 pending order. Nanti akan diupdate di grup Telegram Forex Info Community ya. Yang pasti di grup Telegram Forex Info Premium akan diupdate juga ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalau live trading itu setiap hari Senin dengan Pak Swendi Simanjuntak, hari Rabu dengan Pak Lindu, dan hari Jumat dengan saya, dan setiap hari Selasa ada webinar Forex Info jam 8 malam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalau udah serius trading, langsung saja segera join. Bisa dilihat di chat ya, kolom chat bagaimana cara joinnya. Oke, terima kasih semua. Salam profit.
Demikian Sobat Trader, live trading bersama dengan saya. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya Sobat Trader dapat notifikasi jika ada acara live trading selanjutnya.